Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, mari sebelum kita memulai kajian, kita sama-sama membaca Fatihah dulu yang kita niatkan untuk baginda kita Rasulullah SAW, para pendahulu beliau, bapak-bapak beliau dan saudara-saudara beliau dari para nabi dan para rasul, kemudian para keluarga beliau, para sahabat beliau, para orang-orang yang mengikuti beliau. Fatihah terlebih khusus kita juga hadiahkan kepada pengarang kitab ini, Al-Imam Al-Mufassir Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Andalusi thumma Al-Qurtubi. Al-Fatihah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa zayyin akhlaqana bil hilmi waj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah warhamna wa anta arhamur rahimin. Allahumma ahdina wahdi bina waj'alil hudata lana waj'alna sababan liman ihtada wa akrimna warhamna wa anta akramul akramin wa anta arhamur rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Babun nahyi an tamannil maut wa du'a bih lidurrin nazala bil mali wal jasad. Yogyanya kita akan membaca mukaddimah dari kitab ini. Karena dulu kita berhenti di nanti panjang lagi, tapi kita mulai saja dari bab pertama daripada kitab ini, yakni babun nahyi an tamanni al maut wa du'a bih lidurrin nazala bil mali wal jasad. Bab ini adalah bab secara bahasa artinya pintu. Jadi berarti di sini tidak mungkin pintu kok dibawa ke kitab. Maka bab ini di dalam kitab ini diinginkan untuk makna secara majaz, bukan secara hakikat. Apa makna majaz itu? Makna majaz itu adalah yakni memberikan makna sesuatu dengan makna yang lain yang keluar dari makna asli. Kayak ini pintu. Pintu itu sebenarnya adalah apa namanya? Jalan keluar masuk atau yang membedakan antara satu tempat dengan tempat yang lain dalam sebuah bangunan. Yang menghubungkan suatu tempat dengan tempat yang lain dalam sebuah bangunan. Itu makna hakikat. Karena semua orang dimanapun dia, kalau dia berkata pintu, pasti artinya itu adalah yang menghubungkan antara satu dengan yang lain dalam sebuah bangunan. Atau kita masuk, pintu keluar, pintu masuk. Itu pasti itu maknanya. Tapi kalau di dalam kitab dia tidak begitu. Maka yang diambil dari itu makna majaz. Majaznya seperti apa? Tidak makna aslinya. Maknanya makna yang lain dari makna asli, tapi masih berhubungan. Apa sebab? Oh, ini adalah pintu kita untuk memasuki kajian di dalam ilmu. Namanya bab. Jadi bab di sini adalah pintu, tetapi pintu dalam makna seperti majaz. Apa arti majaz? Makna yang bukan asli, bukan makna secara hakikat sebenarnya. Jadi bab ini bab pintu. Pintu apa? Fi bayani, di dalam menerangkan, di dalam keterangan tentang apa? An-nahyi an tamanni al-maut, larangan untuk berangan-angan mati, beringin mati, larangan untuk berkeinginan mati. Wad du'a bih, larangan untuk berdoa agar cepat mati. Jadi ini bab tentang ilmu yang akan mengajarkan kepada kita tentang bahwasanya meminta mati, bercita-cita ingin mati, berangan-angan ingin mati cepat, atau berdoa untuk
bisa mati cepat dilarang. Kapan itu? Lidurrin nazala fil mali wal jasad. Disebabkan karena adanya petaka yang datang dari arah badan maupun harta. Petaka itu biasa disebut dengan ujian. Karena ada ujian di badan, sakit misalnya, tidak kuat menahan malu misalnya, ya Allah mati-mati gama, hada haram. Atau mungkin misalkan dari sisi harta, karena dia apa namanya berdagang, pinjam uang sama kawannya, kemudian dia jatuh, terbelit-belit dengan hutang, dia berdoa, ya Allah, lu gak mau hutang dikeji, mati-mati gak mau dikeji, semuanya terlarang. Apa nama terlarang itu? Apa nama larangan? Jadi larangan itu orang disuruh untuk menjauhinya, meninggalkan barang tersebut. Jadi ada namanya perintah, ada namanya apa? Larang. Jadi an-nahyu adalah lawan daripada perintah al-amr. Nah, kita kenal dalam agama al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengajak, memerintahkan kepada yang ma'ruf, kebaikan, dan mencegah atau melarang dari perbuatan munkar. Perintah selalu berhadapan dengan larangan. Biasanya sebanyak itu ada larangan, sebanyak itu pula biasanya perintah. Maka dibuat di dalam sebuah kaidah di dalam berpikir itu, kaidah dalam kerangka berpikir, biasanya semakin banyak larangan, semakin banyak perintah. Larangan itu biasanya berkenaan dengan apa itu? Pelanggaran. Coba saya lihat, semakin banyak pelanggaran, semakin banyak pula peraturan. Maka yang paling baik itu sebenarnya semakin sedikit larangan, semakin sedikit peraturan. Agama kayak sekarang, banyak cerita. Larangannya banyak. Ini apa? Yang melanggar banyak. Larangan itu cenderung orang untuk melanggar. Apa maksudnya? Jadi lebih baik memberi contoh kepada orang daripada melarangnya dengan ucapan. Kalau bab tentang larangan, jauh lebih baik memberi contoh daripada melarangnya dengan ucapan. Anak kita jangan pegang handphone itu, biasa dia pegang. Karena dia selalu ingin melakukan. Contohkan dia kalau jam segini lepas handphonenya, tidur, tidak dengan handphone. Kalau bapaknya tidur dengan handphone, jangan marah kalau anaknya juga mimpi bersama handphone. Karena dia lihat, mau dilarang kayak aku, tidak bisa. Maka larangan khusus dalam bab larangan itu apa? Mencontoh, memberi contoh jauh lebih baik daripada dengan ucapan. Coba lihat larangan Al-Quran. Wala taqrabu az-zina. Jangan kalian sekali-kali mendekati. Bukan melakukan zina, bukan. Mendekati. Nanti orang bilang, mendekati saja ya tidak boleh. Kalau melakukannya boleh berarti. Ya rapat doang ini kanggo. Lagi ngelak. Ini bisa sekar beli. Ini bab an-nahyu, ini bab tentang larangan daripada orang berangan-angan mati atau berdoa untuk minta mati cepat disebabkan karena petaka, karena ujian, karena beban yang tidak mampu dia tanggung, baik itu yang berkenaan dengan sisi harta maupun yang berkenaan dengan sisi badan. Dari sisi bab ini saja kita sudah tahu, berarti agama melarang. Agama melarang. Apa sebab? Kenapa agama melarang? Karena hidup dan mati itu kekuasaan Allah. Hak Allah. Orang itu tidak bakal hidup kecuali